tentunya teman-teman pelajar juga bisa ikut bergabung ya, bertanya melalui via telepon di 0711 369977 dan juga melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Juga bisa streaming melalui YouTube channel RRI Palembang. Jangan lupa di-subscribe dan juga nanti boleh langsung di-share pertanyaannya ya. Dan untuk teman-teman pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah dan MTS Al Adil Palembang, sesaat lagi kita akan belajar bersama dengan Pak Guru Haji M. Isa Sakdun. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Untuk hari Selasa ini kita bakal belajar pelajaran bahasa Arab dengan topik pentingnya bahasa Arab. Pastinya bakal seru sekali ya, dimana bersama dengan guru dari MIMTS Al Adli Palembang, ada Pak Guru Ustadz Haji M. Isa Sakdun yang udah tersambung di line teleponnya dan akan segera bersiap memberikan materi pelajaran hari ini. Teman-teman pelajar sekali lagi boleh ikutan bergabung ya, berpartisipasi melalui pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan melalui via telepon di 0711 369977 dan 087899650916, juga melalui YouTube channel RRI Palembang. Kita sapa dulu ya Pak gurunya. Halo, assalamualaikum Pak Guru Ustadz M. Isa.
Ya, oh Pak Ustadz, kita langsung aja ya memberikan materi pelajaran hari ini kepada anak-anak muridnya. Ya, Mbak. Iya, silakan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha. Anak-anak siswa-siswi MI saya salah satu memang yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anak-anak mudah-mudahan alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat walaupun dalam suasana kita dalam wabah virus corona. Alhamdulillah kita masih tetap semangat untuk senantiasa menuntut ilmu, menimba ilmu walaupun kita di rumah, walaupun belajarnya jarak jauh, tapi kita masih semangat. Kita bermohon ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan virus corona ini segera di Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita dan daripada amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjaya menarikan umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Anak-anakku sekalian, pendengar RRI Radio tanggap bencana COVID-19 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa topik ataupun judul kita pada hari ini berkenaan dengan bahasa Arab, dan Bapak mengambil satu tema yaitu pentingnya belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya ahamiyatul lughah al-arabiyyah. Tidak perlu kita ragukan lagi, wahai anak-anakku sekalian, bahwa setiap muslim pasti akan mengatakan bahwa dia butuh bahasa Arab. Dan kebutuhan kita terhadap bahasa Arab ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan kita sehari-hari. Apabila kita makan dan minum cukup 2 kali, 3 kali dalam sehari semalam, maka bahasa Arab ini tentunya tidak hanya 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Bahkan membutuhkan bahasa Arab ini sejak kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Bangun, tidur, tidur lagi. Jadi kita tidak terlepas daripada yang namanya kebutuhan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh anak-anakku sekalian, seorang muslim yang baik ketika dia membuka matanya di pagi hari, pasti dia akan mengucapkan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian ketika dia tidur kembali, dia mengucapkan Bismillahumma ahya wa bismika amut. Begitulah seterusnya. Seorang muslim juga berharap agar apa yang dia baca tentunya dia paham. Jadi ini yang diharapkan. Kadang-kadang kita berdoa berbahasa Arab, kadang-kadang kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Disinilah pentingnya anak-anakku sekalian
bahwasanya belajar bahasa Arab itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Ini salah satu yang pertama, bahwasanya bahasa Arab itu adalah merupakan anak kunci untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu semua bahwasanya manusia tidak luput daripada yang namanya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah menjadi keyakinan kita semua dalam diri kita masing-masing, bahwa jalan memberi jaminan keselamatan kepada kita dan kenikmatan Islam hanya satu, tidak ada dua, tidak berbilang. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Artinya, aku tinggalkan sesuatu pada kalian, yaitu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita pahami anak-anak sekalian, bahwasanya betapa pentingnya belajar bahasa Arab yang merupakan kunci anak kunci untuk membuka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah satu pentingnya kita belajar bahasa Arab agar kita mengetahui makna dari ayat. Dan anak-anakku pendengar RRI radio tanggap bencana COVID-19 yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak dapat memahami Al-Quran, tidak dapat memahami sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahui atau memahami bahasa Arab. Jadi yang pertama, ketika kita ingin memahami kitab-kitab Allah, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca setiap hari Al-Quran, apalagi sekarang musim di bulan suci Ramadan ini, setiap hari kita tidak luput daripada yang namanya membaca Al-Quran, yang merupakan ibadah buat kita semua. Sehingga ada yang khatam mungkin 2 kali dalam bulan ini, ada yang 1 kali. Jadi kita minimal 1 kali kita khatam dalam 1 bulan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin wal furqan. Pada bulan Ramadan kami menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk memberikan penjelasan kepada manusia mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini semua tidak mungkin kita memahami kecuali kita belajar Arab. Inilah salah satu penting kita belajar Arab ini, bahwasanya Arab adalah kunci untuk memahami syariat dalam hidup. Anak-anakku MI TS Al-Kembang yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk kita semua untuk mempelajari kitab pun Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran bukan hanya kita baca ayat-ayatnya, tetapi yang paling penting dalam belajar membaca Al-Quran itu kita mentadabburi. Kita mentadabburi, memperhatikan ayat-ayat kita baca. Karena anak-anak sungguh sangat berbeda. Orang yang membaca Al-Quran, dia mempelajari bahasa.
dan orang-orang membaca Al-Quran, dia mempelajari bahasa Arab, pasti dia akan merasakan nyamannya belajar bahasa Arab. Karena ketika ayat-ayat Subhanahu wa ta'ala, dia akan mentadabburi, dia akan memperhatikan makna yang dibaca satu demi satu. Inilah salah satu kayanya bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah, sehingga ketika kita baca, hati kita semakin sejuk, terasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita bergembira apabila kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan surga ataupun pahala yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Anak-anak baik Pak Guru, Pak Ustadz Isa. Ini sudah ada anak-anak murid Pak Guru ya, Pak Ustadz yang bergabung melalui YouTube. Nanti boleh ya kita membacakan pertanyaan dari anak-anak murid dari MI dan MTS Al-Adli Palembang ya. Iya, boleh maaf. Ya, jadi teman-teman pelajar MI dan MTS dari yang udah pada bergabung melalui YouTube channel ataupun juga yang ingin bertanya ya mendengarkan melalui radio monitornya, boleh bersiap-siap nanti di 0711 369977 dan juga atau bisa melalui WhatsApp saja di 0878 999965 0916. Kita akan kembali mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru Ustadz M. Isa, tapi setelah yang berikut ini. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah si Corona ikut mudik. Hai Kor, mau mudik? Corona, iya nih, aku mau ikut mudik. Makanya aku nempel di tas pemudik ini. Aku juga mau ikutan mudik loh. Sejak tadi, aku udah nongkrong di sarung jok mobil ini, dibawa sama yang punya mobil. Seru banget ya, kan bisa ikut mudik, bisa makin merajalela, menyerang warga di kampung halaman para pemudik, semakin meluas, mewabah kemana-mana. Gak mau dong mudik malah bawa penyakit? Kalau sayang sama keluarga, jangan mudik dulu ya. Tahan rindu kamu dengan mereka yang jauh di sana untuk menahan makin menyebarnya virus corona. Mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti himbauan pemerintah. Pantang pulang sebelum corona menghilang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu berturut memanggil. Ibu berturut memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah.
belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kita masih di program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Pelajaran bahasa Arab dengan topik pentingnya bahasa Arab bersama dengan Pak Guru Ustadz Haji M. Isa Sakdun, guru bahasa Arab dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Adli Palembang. Kita kembali akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru ya. Setelah itu giliran nih teman-teman pelajar yang menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya boleh disampaikan melalui telepon dan juga WhatsApp di 0711 369977 dan di 0878 9965 0916, dan juga buat yang sudah bergabung melalui streaming YouTube ya di RRI Palembang juga bisa langsung memberikan pertanyaan. Yuk kita ikuti kembali materi yang disampaikan oleh Pak Guru Pak Ustadz Haji M. Isa Sakdun. Silakan. Halo Pak Guru. Halo. Ya, silakan kembali kita melanjutkan materi. Ya, Mbak. Baik, anak-anak siswa biasa Bang, pendengar dia tanggap bencana COVID-19 yang tetap semangat insyaallah. Jadi salah satu pentingnya belajar bahasa Arab itu salah satunya adalah merupakan anak kunci untuk pelajari dan memahami syariat Islam ataupun kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa lepas dari. Jadi salah satu sebagai contoh orang yang memahami bahasa Arab mentadabburi Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca tapi juga kita harus mentadabburi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala tadabbaru Al-Quran am ala aqfalha. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Al-Quran Surah Muhammad ayat 24. Dari ayat ini dapat kita memahami bahwasanya mentadabburi Al-Quran ketika membaca adalah sesuatu hal yang diharuskan untuk kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin semangat untuk belajar bahasa Arab. Salah satu contoh dalam Al-Quran bila kita memikirkan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, bila kita baca Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'tu shayba. Nabi Zakaria berkata, rabbi inni wa hanal 'azmu. Kalimat rabbi adalah Tuhanku. Dalam bahasa Arab bila kita memanggil seseorang, kita menggunakan kalimat ya dan ya. Di situ wahai Tuhanku. Tapi di sini Nabi Zakaria menggunakan Rabbi, tidak menggunakan ya Rabbi. Kenapa Nabi Zakaria tidak menggunakannya? Inilah yang harus kita perhatikan pada Al-Quran, bahwa ketika kita mengatakan Rabbi, tidak perlu menggunakan ya an-nida, bahwa kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Tidak perlu kita mengucapkan wahai Tuhan, tapi Rabbi inni wahanal 'azmu minni, kata Nabi Zakaria. Dia menggunakan kalimat Rabbi tanpa ya. Tujuannya adalah dia merasakan bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia dalam mihrab, tempatnya sholat, dia merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah kita. Ketika kita berada di masjid, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, bahwa kita ini yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wahanal azmu minni. Kalimat wahana
adalah dha'ufa. Dia tidak mengatakan kasuro, tidak mengatakan bahwasanya tulang-tulangku telah pecah. Tapi digunakan wa anal azmu, tidak menggunakan al-izam, karena azmu adalah merupakan kata mufrad, tunggal, dan jamaknya adalah al-izam, tulang-tulang. Tetapi di sini tidak digunakan al-izam, tapi digunakan al-azmu, karena tulang sulbi dalam diri manusia adalah merupakan tulang yang pokok. Apabila ia rusak, maka akan rusak tulang-tulang yang lain. Itulah halusnya doa Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wasta'ala ar-ra'su syaiba. Wasta'ala, kalau diartikan secara harfiah, ista'ala adalah bergejolak. Ibarat api yang bernyala-nyala. Ista'ala digunakan untuk api, tapi di sini digunakan wasta'ala ar-ra'su, kepalaku bergejolak atau tertaburan, syaiba, yaitu penuh dengan uban. Dia tidak mengatakan syabarati, kepalaku sudah beruban, tapi dia memohon kepada Allah, wahanal azmu minni washta'an ar-ra'su syaiba. Ini dalam bahasa Arab bahwasanya kalimat fiil, kata kerja, dan fa'il merupakan subjek, kadang-kadang membutuhkan penjelasan yang orang penasaran. Washta'al ar-ra'su, yaitu kepala penuh atau bertebaran. Bertebaran apa? Syaiba. Itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab tamyiz. Ya, menjelaskan sesuatu yang sebelumnya orang penasaran. Padahal kalau sekiranya kita memperhatikan ayat ini, cukup dikatakan syabar ra'su, kepala sudah berbeban, tetapi dia mengatakan ishta'al ra'su syaiban. Di sinilah letaknya keindahan bahasa Arab bagi orang belajar bahasa Arab. Ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan, ditadabbur, betapa indahnya kalimat-kalimat Arab yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian walam akun bidu'a'i rabbika syaqiya. Apakah Nabi Zakaria merasa bosan, putus asa karena dia sudah tua tapi belum mempunyai keturunan ataupun anak? Walam akun bidu'a'i rabbika syaqiya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah, karena saya tahu bahwasanya Engkau yang menjadikan kami, menjadikan makhluk, dan tidak mustahil Engkau dapat menjadikan anak bagiku. Langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab, fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di sini kita perhatikan fanadathu, digunakan fa. Huruf fa dalam bahasa Arab adalah al-isra' wa ta'qib, untuk bersegera. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan mengijabah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan disuruh malaikat fanadathu, tidak menggunakan summanadatful malaik, digunakan fa. Inilah salah satu keindahan bahasa Arab yang kita tadabburi, bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadatul, Allah mengijabah doa Nabi Zakaria. Datang malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Zakaria, annallaha yubashshiru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan anak yang akan dilahirkan. Itulah Nabi Yahya alaihi salam. Anak-anakku, siswa-siswi MIMT Selatri Palembang yang dirahmati, mudah-mudahan semangat terus untuk belajar. Inilah salah satu kegunaan kenapa kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu merupakan kunci untuk memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Nah, ini saking semangatnya juga sudah ada yang menelpon Pak Guru ya. Kita boleh ya mendengarkan pertanyaan dulu nih dari anak murid. Ada Naila Karya nih Pak. Iya boleh. Oke, halo, assalamualaikum Naila. Halo Naila. Naila, mana ini Nailanya? Oke deh, putus ya?
Ya, putus nih Pak Guru. Oke, Naila boleh menelpon kembali ya. Nah, selain Naila, teman-teman pelajar ya, murid dari MI MTS Al Adli Palembang. Nah, yang juga mengikuti via YouTube ya, streaming YouTube RRI Palembang. Nah, ini udah banyak juga. Ada Syakila, ada Naura, ada Anindya, ada Nadelta Aulia Sanjani, ada M Hakim, ada Fadil Al-Fati, dan masih banyak lagi nih yang udah pada gabung ya. Ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini boleh bertanya juga kalau memang ada yang ingin ditanyakan dari topik yaitu pentingnya bahasa Arab yang disampaikan oleh Pak Guru Ustadz Haji M. Isa Sakdun. Nah, oke, halo Naila. Halo. Halo, assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam. Nah, silakan Naila, boleh langsung bertanya kepada Pak Guru Ustadz M. Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya mudah pelajaran bahasa Arab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, boleh diulangi pertanyaannya? Ya, kurang jelas. Bagaimana caranya supaya mudah memahami pelajaran bahasa Arab? Oke, udah ditangkap ya oleh Pak Guru untuk pertanyaannya. Baik, ini akan langsung dijawab nih sama Pak Guru. Bagaimana nih caranya Pak, biar kita mudah dalam memahami dan mempelajari bahasa Arab? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya mudah memahami bahasa Arab? Memangnya bahasa itu susah apa? Jadi bahasa Arab ini bahasa yang mudah sebenarnya. Karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Quran lil-dzikri fahal min muddakir. Kami telah menjelaskan Al-Quran itu untuk kamu. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi artinya itu adalah bahasa yang mudah, bukan bahasa susah. Tentunya mudah, mungkin bagi sebagian orang susah, gitu ya. Tapi secara keseluruhan, bahwasanya belajar bahasa itu adalah sangat mudah. Jadi yang pertama ya, untuk belajar bahasa itu tentunya kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita harus disertai dengan niat. Jadi yang pertama, bila kita ingin mempelajari bahasa Arab, yang pertama kita luruskan niat kita dulu. Niat yang tulus, sungguh-sungguh. Karena niat yang tulus ibarat lampu yang menerangi. Semakin seseorang itu tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terterangi hatinya dan langkahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ada niat kita dulu untuk belajar. Apa niat kita untuk belajar bahasa Arab? Tentunya supaya kita memahami kalamullah yang merupakan pedoman hidup kita di dunia sampai kita di akhirat. Yang kedua, kita harus mempelajari yang namanya tata bahasa dalam bahasa Arab. Ya, karena dalam bahasa Arab itu ada 4 kemahiran. Ada maharatul istima', yaitu mahir dalam mendengar, yaitu memahami orang berbicara. Kemudian maharatul kalam, yaitu mahir dalam berbicara. Kemudian yang ketiga maharatul qiraah, mahir dalam membaca. Dan yang keempat maharatul kitabah, yaitu kemahiran dalam menulis. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita hafalkan, itu bisa kita realisasikan dengan tulisan. Apabila kita bisa menguasai yang 4 ini, berarti kita sudah dikatakan orang yang mahir dalam berbahasa Arab. Jadi yang kedua adalah belajar tata bahasa, yang dalam ilmu lughah disebut dengan nahwu sharaf. Karena tidak terlepas bahasa Arab itu dari namanya nahwu dan sharaf. Harus dipelajari dua-duanya, tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengikuti kalau ada les, ya, ada les bahasa Arab namanya,
baik ya secara langsung dengan guru ataupun lain, itu juga membantu kita untuk bisa memahami bahasa Arab, mengikuti les. Yang paling baik jika kita belajar secara langsung dengan gurunya. Kemudian yang keempat, kita sering-sering membaca Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita banyak membaca Al-Quran, maka semakin lancar kita membaca Al-Quran. Karena semakin lancar kita membaca ayat-ayat Allah, maka semakin mudah kita memahami bahasa Arab. Jadi salah satu kunci seseorang sukses belajar bahasa Arab itu, pertama harus bisa belajar, harus bisa membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran, insya Allah untuk langkah selanjutnya dia akan mudah memahami bahasa Arab. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun kita, bagaimanapun kita, usaha kita, ikhtiar kita, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan berhasil. Jadi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, berikan saya kemudahan ya Allah. Saya ingin belajar bahasa itu supaya saya memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Seperti itu. Baik, jadi itu jawabannya ya pertanyaan yang disampaikan oleh Naila Kariyah tadi. Mudah-mudahan Naila bisa lebih mudah lagi ya nantinya, dan juga teman-teman yang lain dalam mempelajari bahasa Arab. Pak Guru, kita jeda sejenak ya. Setelah ini kita akan menerima kembali telepon. Untuk teman-teman pelajar boleh bergabung di 0711369977. Dan selepas ini kita akan kembali juga menerima masih materi pelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Pak Guru Ustadz Haji M. Isa Sakdun dengan topik yaitu pentingnya pelajaran bahasa Arab. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menyambut positif dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil. Maka kita hapus sebutan libur, tapi sekolah di rumah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik dan program siaran yang cemerlang bagi kalangan dunia pendidikan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh.
dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha Indonesia. Stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu bertulis memanggil. Ibu bertulis memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau tadi udah ada teman kita ya dari dari MTS Al-Adli Palembang yang bertanya melalui via telepon. Nah, gimana nih dengan teman-teman yang lainnya? Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Pak Guru? Kalau belum, masih ada waktu sedikit lagi untuk kalian bertanya ya, melalui telepon atau juga melalui WhatsApp di 087899650916. Nah, kalau kita lihat di YouTube channel RRI ini udah banyak juga yang pada ngabsen ya, hadir. Dan terima kasih buat yang sudah mengikuti streaming pelajaran dari Pak Guru M. Isa pada siang hari ini. Nah, sembari menanti pertanyaan ya, satu lagi melalui via telepon, kita kembali lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru M. Isa. Silakan Pak Guru. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Kemudian penting bahasa Arab itu salah satunya. Yang kedua, bahwasanya bahasa adalah merupakan bahasa Lugatuddin. Kenapa dikatakan Lugatuddin ataupun bahasa agama? Karena bahasa Arab ini tidak bisa kita pisahkan dengan agama kita. Coba kita bayangkan ketika kita sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, bahwa bacaan sholat kita semua berbahasa Arab. Mudah daripada niat, lapas niatnya, demikian juga dengan bacaan Al-Fatihah, semuanya berbahasa Arab. Jadi artinya, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Inilah pentingnya bahasa Arab. Bahwasanya bahasa Arab adalah merupakan bahasa agama yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah umpamanya dalam sholat, kita ganti dengan bahasa yang lain, bukan bahasa Arab, maka sholat kita tidak sah. Demikian juga bacaan-bacaan yang lain, semuanya harus dengan berbahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah merupakan bahasa agama ataupun Lugatuddin yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga doa-doa kita semuanya berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan kepada bahasa kita ataupun bahasa yang lain. Kemudian yang ketiga, pentingnya belajar bahasa Arab agar kita dapat mengambil manfaat daripada buku-buku agama yang berbahasa Arab yang dikarang oleh ulama-ulama kita, yang sekarang masih banyak yang belum diterjemahkan
baik ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa-bahasa yang lain. Ini tentunya adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita ambil. Ilmu yang harus kita ambil dari buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang belum sempat diterjemahkan. Tentunya harus belajar bahasa Arab. Ibaratnya ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan ketika kita masuk ke pasar, umpamanya ke mall. Di dalam mall itu ada pasar yang dikelilingi dengan kaca, hanya satu pintu. Di dalamnya banyak kebaikan, banyak di situ barang-barang yang berharga. Kita lihat banyak orang masuk ke dalam, tapi kita hanya menonton di luar. Tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ada kuncinya sama kita. Ketika kita ingin masuk ke dalam, pasti harus ada kunci ataupun ada kunci sama kita. Demikian juga buku-buku berbahasa Arab yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa-bahasa yang lain. Harus ada kunci sama kita. Kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Iya, Kalau kita baik Pak Guru. bahasa Ini Arab, ada yang udah Allah, bergabung kita akan melalui bisa telepon. memahami buku-buku yang dikarang sama kita. Ya, kita terima dulu Pak Guru ya. Pertanyaan terakhir nih. Ada yang sudah bergabung melalui telepon. Ada Muhammad Safei. Halo, Assalamualaikum Muhammad Safei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung pertanyaannya. Ya, mau tanya ini Pak Ustadz. Iya Pak. Saya pernah dengar ada seorang kiai tinggal di Pasar Kuto. Katanya kalau mau ngunci kendaraan baca doa haza ghitauka. Nah, saya ini kurang mengerti bahasa Arab Pak Ustadz. Jadi apa artinya maksudnya dari kalimat haza ghitauka? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Terima orang kasih, tua Pak. ya dari salah satu murid ya di Ya. MI. Nah, jadi pertanyaannya ini tadi kita bahas tentang doa gitu ya. Jadi ketika kita meletakkan kendaraan kita ataupun barang-barang kita, ya, jadi kita membaca doa yaitu Allahumma hadza ghitauka. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita menitipkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengatakan hadza i'tauka. Barangkali bukan ghitauka, Pak. Hadza i'tauka. Ini adalah pemberianmu. Karena kalau kita artikan ghita itu adalah tutup. Nah, atau mungkin barangkali ghitauka itu penutup. Artinya ketika kita mengunci itu hadza ghitauka, ini adalah penutupmu supaya maling jangan lihat, ya kan? Jangan nampak sama maling gitu. Nah, tapi bisa jadi hadza i'tauka. Ini adalah pemberianmu ya Allah. Yang Engkau berikan amanah kepada saya ya Allah hanya sebagai titipan dan Kau yang menjaganya. Nah, itu sebenarnya Pak, itu artinya. Oke, baik. Nah, Pak Guru, ini karena kita udah hampir di pukul 11, ini waktu tersisa, Pak Guru boleh memberikan rangkuman singkat ataupun kesimpulan dan juga jika ada tugas ya kepada para muridnya boleh langsung disampaikan. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, siswa-siswi MI MTS Al-Azhar Palembang, pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal tentang pentingnya bahasa Arab, bahwa kesimpulannya bahwasanya bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan daripada agama kita. Bahwasanya bahasa Arab adalah merupakan kebutuhan kita yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita masing-masing. Untuk itu Bapak mengharapkan kepada semua siswa-siswi baik MI ataupun MTS, baik di Al-Ali ataupun di sekolah-sekolah yang lain, madrasah-madrasah yang lain, mari semangat untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab, insya Allah ilmu-ilmu yang lain juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai kesimpulan bahwasanya bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan daripada agama dan kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau di
katakan tugas mungkin ya. Ya. Caranya gimana, Mbak? Pertanyaan apa tugas di rumah disuruh ngasih apa? Boleh. Jawaban. Boleh seperti itu, Pak. Ya. Uh-uh. Atau boleh langsung siapa yang bisa menjawab, umpamanya kan? Oh, kalau itu mungkin ya agak sulit ya. Lebih Jadi lama mungkin kan? Lebih lama kan? iya, jadi mungkin kita langsung aja memberikan tugas di rumah, mungkin dari materi apa yang disampaikan, mungkin penerapannya Iya. gitu. Oke, jadi tugas untuk anak-anak baik MI, MTS Al di Palembang, ya, tuliskan 3 daripada pentingnya belajar bahasa Arab. Sebab-sebab pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, nanti jawabannya boleh dikirim nanti ke WA Bapak pribadi, dan insya Allah nanti akan Bapak koreksi dan siapa nanti yang paling bagus jawabannya. Baik. Jadi itu adalah tugasnya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru Haji M. Isa Sagdun. Terima kasih banyak Pak atas materi yang sudah disampaikan ya kepada para pelajar di MI dan MTS Al Adli Palembang. Dan jangan lupa juga ya teman-teman pelajar dikerjakan tugasnya. Sebab kenapa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, boleh nanti dikumpulkan tugasnya langsung kepada Pak Guru ya, Isa Sagdun. Dan terima kasih sekali lagi Pak Guru karena sudah hampir pukul 11 ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru ini bermanfaat untuk semua pelajar ataupun juga pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang mengikuti kegiatan belajar di RRI hari ini. Dan pendengar juga pastinya Anda bisa mengikuti kembali ya teman-teman pelajar juga. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI selama kita berkegiatan di rumah aja. Jangan lupa belajarnya di RRI. Dan sekian untuk belajar di RRI edisi hari ini. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Radio Tangga Bencana COVID-19 mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI. Dan untuk itu saya Salvian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pastinya jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Dan mari putus mata